Ya, eee, seperti kita ketahui bahwa ya, yang namanya kerusakan jalan itu seringkali terjadi, eee, apa ya, tidak sesuai dengan umur jalannya, ya. Jadi kalau kita itu kalau misalnya merencanakan sesuatu itu mesti memperkirakan semua ya, baik itu perencanaan saluran drainase, perencanaan untuk gedung, perencanaan untuk jembatan, perencanaan untuk jalan, itu ada namanya umur rencana, ya, design life. Nah, umur pelayanan. Jalan seringkali sudah direncanakan, ya, kalau untuk tebal perkerasan itu, tebal perkerasan biasanya itu kalau untuk fleksibel pavement ya, yang dulu kita merencanakan biasanya 5 tahun. Ya, 5 tahun untuk fleksibel pavement, kemudian untuk rigid pavement itu bisa sampai 30 tahun. Nah, tapi yang sekarang ini ya, itu perencanaan itu bisa sampai 20 tahun untuk fleksibel dan rigid bisa 40 tahun kalau di manualnya itu. Nah, seringkali kita itu merencanakan jalan, sudah merencanakan dengan umur jalan yang tertentu tadi, ya, tapi kenyataannya di lapangan yang terjadi itu jalan ini sering rusak, gitu loh. Nah, rusaknya jalan itu memang banyak sekali banyak sekali, apa ini, eee eee banyak sekali ininya, apa, kenapa rusaknya tadi, ya penyebabnya, ya. Salah satunya ada 4 paling tidak ya, ada 4 itu ya, 4 4 itu adalah pertama, bisa jadi karena kerusakan itu terjadi karena pertama adalah perencanaannya yang belum benar, ya, perencanaannya belum benar atau dalam hal ini standar perencanaannya yang harus diperbaiki. Nah, nanti kita akan lihat ya, pertama itu. Kedua, oke standar perencanaannya diperbaiki, tapi kok sering rusak? Yang kedua itu bisa karena apa, beban berlebih, ya, beban berlebih. Jadi kalau misalnya truk ya lewat jalan itu dia, eee kalau dia dengan berat yang sesuai dengan izin ya, truk itu kalau dia atau yang punya bak, itu kalau dia keluar, selain ngurus STNK itu ada ngurus untuk izin atau ditera ulang ya. Nah, kalau sesuai izinnya, truk itu maksimal sekian ton gitu ya. Tapi di lapangan seringkali kita lihat truk itu dimodifikasi, bisa baknya itu panjangkan atau ditinggikan ya. Nah, ini yang akan menyebabkan overload tadi, yang dia mestinya, katakanlah 10 ton misal gitu ya, atau 18 ton, atau 40 ton, atau 25 ton misal gitu. Di lapangan bisa sampai 2 kali, 3 kalinya dengan memodifikasi baknya tadi. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan jalan ya, atau mempercepat kerusakan. Kalau misalnya kita merencanakan jalan 5 tahun, enggak sampai 5 tahun sudah rusak ya. Nah, itu yang kedua. Ketiga, karena saluran drainasenya yang jelek. Maksudnya tidak ada saluran drainasenya. Kanan kiri jalannya tidak ada saluran. Sehingga air itu ketika dia hujan, dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Atau sebenarnya coba ya Anda perhatikan, kalau Anda lewat di jalan di kebun bibit di daerah Beratang sana itu, Beratang. Itu kan di jalan apa itu ya namanya, di sebelahnya itu ada saluran besar. Tapi anehnya anehnya ketika ini salurannya ini padahal enggak terlalu tinggi, maksudnya enggak terlalu ini airnya ya. Tapi ketika hujan dia banjir gitu. Dia banjir dan surutnya lama. Nah, berarti ada sesuatu yang bermasalah dengan saluran outlet-nya kan begitu. Banyak di lokasi di Surabaya seperti itu, ya. Nah, aspal itu adalah musuhnya air, ya. Sehingga kalau dia kena air, ya, kemudian dia kena matahari, kena panas matahari, sinar matahari, dia cepat getas. Nah, getasnya aspal tadi itu, kena kena beban dia langsung rusak, gitu ya. Nah ini.
Berarti apa? Karena tadi saluran drainasenya yang jelek. Ya, ketiga. Keempat, karena pelaksanaannya yang memang belum benar. Ya. Tapi dari 4 hal tadi, yang paling besar ya karena beban overload. Atau sebenarnya ada satu lagi yaitu kondisi tanah dasarnya yang jelek. Ya, ada 5 ya berarti. Ada satu lagi yaitu kondisi tanah dasar itu jelek. Tanah dasar itu berarti pondasi, ya. Jadi bukan hanya bangunan, tapi jalan itu ada pondasinya. Jalan, struktur perkerasan itu namanya struktur perkerasan itu adalah satu lapisan di atas tanah dasar, tanah asli, yang di situ mempunyai tebal tertentu dan juga mempunyai kekuatan tertentu untuk bisa menerima beban. Ya. Nah, di bawahnya itu ada pondasi. Nah, pondasinya itu yang dia jelek. Kalau dia tanahnya itu tanah bekas, rawa atau tanah yang kembang susutnya besar. Dia kalau kembang susut itu kalau tanah pas dia musim penghujan begini, dia tanahnya itu ngembang, maksudnya karena dia kondisinya jenuh, saturated, ketika dia musim kemarau, dia evaporasi, air porinya itu habis, kemudian dia menyusut. Nah, susutnya itu besar, kembang dan susutnya itu terlalu besar. Nah, itu bisa menyebabkan ya. Jadi jalan itu kalau dia di atasnya di bawahnya, di atasnya tanah yang kembang susut tadi, itu dia tidak ada kendaraan pun yang lewat, tidak ada beban pun yang lewat. Dia akan rusak dengan sendirinya karena dia akan maksud dan ini diuklek, akhirnya retak pertamanya, kemudian kena hujan, langsung dia ada pumping atau ada yang dia keluar dari dalamnya, akhirnya materialnya keluar semua, rusak gitu ya. Dan itu rusak dengan sendirinya gitu ya. Atau dia deformasi, dan deformasinya dia enggak, atau turunnya dia enggak sama gitu ya. Sehingga di lapangan kelihatan bahwa jalan itu seperti bergelombang atau nyese itu. Kalau lihat dia bergelombang yang sebelah sisi luar gitu ya, yang dekatnya bahu jalan. Dia ambles misal gitu. Nah, itu kalau tanah dasarnya jelek gitu. Jadi ya itu tadi. Tapi yang paling besar pengaruhnya terhadap kerusakan jalan itu sebenarnya karena muatan berlebih tadi. Gitu ya, muatan yang overload. Sehingga tadi ya rusaknya lebih cepat daripada umur rencananya. Jalan tersebut sudah direncanakan sesuai standar bina marga, tapi rusak dini, gitu ya, kerusakan dini. Seringkali terjadi kerusakan di awal umur jalan itu. Padahal umur jalan di awal itu direncanakan dia kondisi jalan itu masih mantap itu masih bisa dilalui oleh kendaraan. Tapi ketika sudah 1 tahun misal gitu, dia sudah rusaknya di mana-mana gitu ya. Nah itu biasanya karena tadi ada banyak hal, salah satu yang paling besar adalah akibat beban berlebih. Ya. Coba Anda lihat ya, atau Anda bandingkan begini. Kalau Anda lewat Jalan Raya Darmo, ya di Surabaya itu ada Raya Darmo. Dulu itu seringkali di SS dulu ya, itu orang tuh komplain, ini jalan Kalianak atau jalan Brigjen Katamso, ada jalan Brigjen Katamso itu di arah Surabaya Selatan yang arah ke Brebes Industri itu. Setelah Ahmad Yani dia belok kiri itu ada jalan Brigjen Katamso atau jalan Kalianak gitu. Kalianak itu nggak pernah benar. Ya, dibangun rusak, dibangun setahun rusak, dibangun setahun rusak gitu ya. Terus dia membandingkan yang komplain tadi, coba lihat di itu Jalan Darmo itu bagus perkerasannya, sampai sekarang enggak rusak-rusak. Enggak rusak-rusak itu karena apa? Karena yang lewat itu anak kecil semua. Ya, yang lewat itu sepeda motor, ecek-ecek. Kemudian ada yang lewat itu mobil penumpang, ya, kecil-kecil. Nah, kalau yang lewat itu truk, jangankan berkali-kali, 1 kali truk itu lewat dia langsung rusak jalannya. Ya. Nah, yang terjadi bagaimana? Yang terjadi di Kalianak ataupun di Jalan Brigjen Katamso itu
atau Brigjen Katamso ya. Misalnya kita studi kasusnya Brigjen Katamso. Brigjen Katamso itu jalannya jalan kabupaten. Ya, jalan kabupaten, kebetulan jalan kabupaten yang di situ menjadi akses, salah satu akses. Bukan kalau sekarang, kalau dulu satu-satunya akses, kalau sekarang salah satu karena dia sekarang truk itu bisa lewat tol atau dia bisa lewat ke jalan Brigjen Katamso itu. Nah, jalan Brigjen Katamso itu jalan kabupaten. Ya kita tahu lah kabupaten itu biasanya untuk perbaikan jalan. Jadi kalau kemarin itu kita kuliah RLL, kalau jalannya kabupaten itu semua perbaikan terkait dengan peningkatan jalannya, perbaikan jalannya, kemudian bisa pelebaran, itu dari anggaran APBD. Ya, APBD itu kan terbatas. Ya, APBD itu terbatas. Sehingga jalan Brigjen Katamso itu memang didesain sebagai jalan kabupaten yang dilewati oleh anak-anak kecil. Nah, yang lewat itu raksasa. Ya, ya wes gak lama. Rusaknya tadi itu karena dia jalannya kabupaten, kemudian dia jalan kabupaten didesain dengan tertentu, dengan tebal tertentu, yang di situ memang tidak diperuntukkan untuk kendaraan yang besar lewat. Ya sudah, merencanakan 5 tahun, tapi ternyata di lapangan 1 tahun rusak, atau belum 1 tahun sudah rusak, gitu ya, sehingga harus diperbaiki. Nah seperti itu. Nah kalau jalan Raya Darmo itu ya jalan kota, yang lewat truk nggak boleh lewat tengah kota tuh Surabaya. Ada nggak yang truk lewat tengah kota? Nggak ono. Iya, nggak ada. Truk itu lewat di daerah mana itu, Beng, kemudian arah ke mana itu, ke Perak itu lewatnya truk, atau Kaliana itu lewatnya truk. Jadi pokoknya semua yang jalan lewat truk itu biasanya rusak, gampang rusak. Ya oke. Nah, jadi kita tidak bisa bandingkan gitu ya, Jalan Raya Darmo dengan Jalan Raya Brigjen Katamso ataupun yang lainnya tadi, ya. Nah, kemudian ya ini ya, pendapat umum perkiraan penyebab kerusakan jalan dini tadi itu adalah beban lalu lintas yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada beban yang menjadi dasar perencanaan perkerasan jalan tadi ya, beban overload. Kemudian pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan peserta yang ditentukan. Daya dukung tanahnya juga tidak mampu menahan beban atau jenis tanahnya yang menyebabkan kerusakan dini tadi. Jadi daya dukung tanah dasarnya, ya tanah dasarnya tadi, daya dukung tanah. Kalau Anda lihat daya dukung itu berarti apa? Kemampuan tanah itu untuk dia bisa menahan beban di atasnya, ya. Daya dukung pondasi dalam, daya dukung pondasi dangkal, gitu ya. Kalau kemarin kamu. Nah ini tanah yang di situ untuk pondasinya jalan, ya. Nah ini tidak kuat dia, maka satu kali begitu lewat dia langsung akan rusak. Atau yang terakhir adalah kondisi sistem drainase yang buruk dari jalan, ya. Itu menyebabkan kerusakan jalan. Ya tadi ya contohnya di Keputih, wis lah pokoknya selama Keputih itu ya baru-barusan ini ya, Keputih itu dia jalan Rahmat Hakim itu dibuat ada saluran di kiri, di salah satu, nggak tahu kiri atau kanannya gitu ya, salah satu sisi jalannya itu ada saluran. Itu sudah lumayan, ya sudah bagus. Kalau dulu bahala wis lah. Kita kok tanya siapa itu Sultan Tugas itu pernah sampai dia nggak bisa pulang karena sekolahnya itu pas di daerah tengah kolamnya Keputih situ ya. Pulang itu sudah langsung udah banjir dia sudah. Ya. Ya itulah. Nanti yang dia sudah pernah pengalaman. Nah, sebagian jalan-jalan di Indonesia mengalami kerusakan dini seperti yang disebut di atas, maka perlu diketahui penyebabnya apa sebenarnya. Ya, sudah ada banyak studi terkait itu, ya, terkait dengan kerusakan jalan. Nah, ini ya contohnya. Ini jalan itu kalau Anda lihat ini apa kira-kira? Apa ini jalan ini? Atau dari gambar ini apa yang bisa Anda simpulkan? Saya melihat gambar sekarang. Siapa ya kira-kira ya, sing nggak ngantuk ya, atau sing ngantuk. Nah. Wikan. Wikan, gimana kabar Wikan? Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana Wikan, kamu bisa menceritakan gambar ini apa?
Ojo cerita nek iki kon si sepeda motoran kamu sama Davanda ya. Ini gimana? Apa yang bisa Gimana? kamu terkait dengan RLL wis, RLL. Nah, RLL kemarin. Kalau kamu nggak bisa ceritakan ini terkait RLL, tak cabut nilaimu. Ayo. RLL, Pak. Ya, ayo apa? Kira-kira apa? Ayo. Bentar, Pak. Saya kok Jalan lupa ya, ini Pak. apa? Tipenya, RLL. wis. Tipenya apa? Oh, tipenya 2/2 divided ya, Pak? Loh, divided. Undivided, Pak. Sorry, Pak. Kebalik, Pak. 2/2 tadi. 1/1 ya, Pak? 1/1 sama dengan 1, Mas. 2, saya lupa, Pak. Waduh. Ayo, Po. Berna. Oh, no. Berna. Iya, Pak. Ya, ayo, Berna. Kenapa, Pak? Bantu ikan. Apa ini? Tipe jalannya apa? 2/2 undivided, Pak. 2/2 undivided. Bukan 2/1 ya? Bukan, Pak. Oh iya, benar, pinter. Oh, iya, Jadi benar, Pak. base-nya itu ngokong ya. Base-nya itu kalau itu kamu ngomong itu 2/1 undivided malah salah. Kalau 2/2 undivided benar. Ya, base-nya itu yang dia nyelip biasa atau base ya. Ini jalan di daerah Mojokerto, Mojokerto lah, daerah situ lah. Pokoknya jalan yang dia dilintas, jalan di lokasi quarry material galian C. Ya, mesti ya di daerah yang dekatnya quarry material galian C itu galian untuk urukan ya, dia ngambil. Nah, itu mesti rusak jalannya. Ya kondisi seperti ini, Mas. Ya. Nah, ini jalannya rusak ini, Mas. Ya. Jalannya rusak. Kemudian jalannya itu ini jalan luar kota, jelas jalan luar kota. Jalan luar kota yang dia kan kiri jalannya sebenarnya tidak terlalu atau tidak ada hunian gitu ya, bukan satu daerah yang komersial area gitu ya. Tapi kok rusak gitu ya, nah jalannya itu mungkin volume trafficnya tidak sebesar yang di perkotaan gitu ya. Tapi yang lewat itu raksasa seperti ini. Anda kalau lihat itu ya, truk yang Nissan diesel itu ya, itu Anda lihat itunya sampai ada seperti apa itu yang penutupnya itu bak birunya itu kan kemungkinan besar itu dia sudah dimodifikasi ya, sehingga beratnya itu bisa tidak sesuai dengan izinnya gitu, ceritanya gitu ya. Ini contoh, sehingga ini yang bisa menyebabkan kerusakan jalan. Nah ini juga ya, KM Surabaya 116 plus 700 ini. Nah, kerusakan jalan itu seringkali ditandai awal kerusakan jalan itu adalah retak. Jadi kalau sudah jalan itu sudah mulai retak ya, enggak mulus. Ya mulus tapi dia retak, ada retak. Retak itu ada dua. Ada alligator cracking, ada hair cracking. Kalau masih hair cracking, retak rambut itu masih enggak apa-apa. Kalau sudah alligator cracking, sudah retaknya itu sudah menyerupai kulit buaya tadi ya. Nah, itu awal kerusakan. Kalau sudah tak lama, nanti dia sudah pelepasan butiran seperti ini. Kalau sudah pelepasan butiran, lama-kelamaan dia langsung pothole. Pothole itu sudah berlubang, ya potholes, ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah terkait dengan kerusakan jalan. Nah, atau yang ini. Nah, ini ruas Tuban, Jenuh, Tuban. Ada yang rumahnya Tuban. Saya, Pak. Atau mungkin ya ruas Tuban itu beberapa kali diperbaiki, mesti kejadiannya sama. Terjadi permanent deformation seperti ini. Jadi ada alur gitu ya di tengah jalan. Ini bahaya, ini sangat berbahaya. Terutama untuk sepeda motor. Ya, apalagi kalau pas hujan. Wah, bahaya ini. Ini daerah rawan kecelakaan. Alur ini loh. Alur seperti ini itu berbahaya terhadap lalu lintas yang lewat. Di daerah Jenuh Tuban. Nah, ya coba ini lihat dulu. Ini loh. Ini alur apa ya? Ini kan kalau misalnya ini di sini
ada apa perbedaan elevasi gitu ya, atau bukan perbedaan elevasi, dia ini ibarat mak jegul gitu ya. Tapi ke arah pemanjang ya, ini kan meleseti, mereseti itu. Kepleset. Kalau misalnya ada sepeda motor gitu ya, apalagi kalau misalnya ibu-ibu atau gitu yang nggak tegen gitu, itu bisa jatuh lah. Kok jatuh dia pas ada kendaraan belakangnya nggak apa-apa. Nah, buri ini gede gini ini kan bahaya. Ya, kalau nggak luka berat, ya meninggal dunia, MD atau LB. Kalau di laporannya kepolisian itu ya, LB, MD meninggal dunia. Nah, ini rawan kecelakaan. Ya, bahaya. Loh, kok ini? Ini namanya permanent deformation. Coba Anda lihat tuh yang lewat itu. Ada yang kecil-kecil, percil-percil gitu. Enggak ada. Yang lewat itu raksasa. Ya, jalan nasional ini. Jenutuban itu. Dan seringkali rusaknya begini. Ya, ini namanya permanent deformation. Permanent deformation. Nah, terus solusinya bagaimana? Wes gak ono lagi solusinya seperti ini itu kalau tidak rigid pavement. Yang ini, yang kerusakan seperti ini. Ini mau enggak mau itu. Atau kondisi tanah dasarnya diperbaiki benar, kemudian baru di atasnya diberikan tebal perkasan yang cukup. Gitu ya. Cukup itu kalau misalnya kita biasanya cuma 10 tahun atau 20 tahun, ya ini mungkin lebih besar dari itu gitu ya. Gitu. Ya, atau bukan hanya tebal, tapi kualitas dari material untuk penyusun perkerasan jalannya itu harus ditingkatkan. Kalau misalnya beton itu kan ada K berapa? K175, tentunya kan beda dengan K500 misal gitu ya. Kalau K500 itu seperti di kontainer yacht ya, untuk treknya RTGC, untuk treknya RTJ, untuk yang alat yang dia untuk membantu pelaksanaan bongkar muat dikemas di CY di kontainer yacht. Ya, atau di dermaga itu K500. Tentunya kan beda dengan hanya K175 atau K225 atau K25 yang di sini hanya untuk lin konkret. Ya, di jalan pun sama, aspal itu atau kita sebut adalah aspal konkret. Ya, lapisan aspal konkret. Jadi gini, struktur perkerasan jalan itu ada yang di atas itu ada yang namanya lapisan surface. Yang atas sendiri nanti kita lihat ya, ada lapisan surface. Ke bawahnya ada namanya lapisan untuk base course. Ke bawahnya lagi ada lapisan untuk sub base course. Ke bawahnya lagi ada lapisan untuk subgrade. Ya, subgrade itu lapisan tanah dasarnya. Ya. Nah, lapisan surface tadi itu bisa berupa. Jadi ada surface, base course, ada sub base course, ada subgrade ya, diingat-ingat. Nah, surface itu bisa berupa material campuran aspal. Gitu. Jadi nanti kalau kamu pas praktikum nanti akan diajarkan bagaimana mencampur aspal itu kalau materialnya kita lihat secara kasat mata itu ya warnanya hitam gitu ya. Nah, aspal itu kalau dicampur dengan agregat ya sama lah kalau semen gitu. Semen PC dicampur dengan agregat menjadi beton. Jadi konkret. Aspal juga gitu, namanya aspal konkret atau lapisan AC. Lapisan AC, surface nanti namanya lapisan AC, aspal konkret. Bukan aspal dicampur semen, jadi aspal konkret, enggak. Aspal dicampur agregat, dicampur, kemudian dipadatkan kepada tertentu, maka dia menjadi satu material perkerasan, aspal konkret tadi. Ya, agregatnya tentunya tidak ngawur, agregatnya ada ukurannya, makanya ada blending agregat. Ada tentuan berapa persen agregatnya, berapa persen aspalnya gitu ya. Nah, campuran tadi yang bagus tadi kita sebut dari job mix ya, job mixnya tadi harus dibuat dulu di kantor atau di ini dihitung, kemudian baru dilaksanakan di lapangan dan dihamparkan. Nah, dihamparkan modelnya seperti ini. Nah, kalau lapisan AC-mu itu jelek, ya kejadian seperti ini. Gitu ya. Atau kualitasnya bagus. Nah, kualitas bagus itu nanti harus ditinggikan mutunya.
Kalau biasanya kalau saja bina marga itu ada namanya muscle stability atau nilai MS. Kalau di beton ada kuat tekan, ya. Kalau di lapisan aspal ada MS atau muscle stability. Muscle stability-nya itu harus mempunyai nilai di atas yang standar. Ya, kalau standarnya itu 744 kg, ini mungkin dia bisa 2 kalinya 1.500 misalnya gitu. Nah, ini bisa nanti memperbaiki tapi ya tadi mahal gitu ya, mahal. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Loh iki lho sampai ngene. Apa ini? Ini sampai miring-miring gitu ya kalau lewat sini. Nah, ini kalau Danio itu apa? Bisa dibayangkan kalau yang lewat itu sepeda motor gitu ya. Sepeda motor pas di sini ada oli, cili-cili gitu ya. Wes langsung set gitu ya. Kalau set itu belakangnya ada truk gitu ya. Aduh, salam sudah. Ya, makanya itu berbahaya lewat di sini. Kalau enggak kenal jalannya, aduh bahaya. Bener. Ya, makanya hati-hati. Ini daerah Jenuh Tuban. Ya. Nah, kok daerah situ? Kenapa kok daerah situ? Iya, daerah situ itu karena banyak pabrik dan juga banyak ini kan jalan lintas utara ya, Pantura. Yang lewat itu bukan orang Tuban tok, tapi wong sak Indonesia Raya lewat situ. Nah, ini setelah dilihat ya, alurnya itu 0,5 milimeter ya ini. Oh, 0,5 inch. 0,5 inch. Lumayan ya ini nih. Nah, ini juga. Ini kakak kelasmu ini ya. Gak kenal kamu ya. Ini pas penelitiannya Pak Catur. Nah, ini yang di Ruas Juanda tahun 2004. Lo coba itu. Tiba-tiba mendelong gitu ya. Apa ya? Ini deformasi, ini sudah deformasi. Nah, ini seperti gini itu karena apa? Karena kondisi tanah dasarnya yang dia tidak cukup kuat. Salah satunya. Salah duanya tadi material perkasanya dia. Tapi biasanya karena tadi kondisi tanah dasarnya tidak cukup kuat, yang lewat itu raksasa gitu ya. Ya sudah, permanent deformation seperti ini. Ini yang berbahaya. Ini sudah rusak. Nah, ini namanya retak buaya, alligator cracking. Ya, ini retak. Awal mula kerusakan jalan ya seperti ini gitu ya. Bahkan di beberapa lokasi ruas jalan kondisi cuacanya itu panas ya. Tapi ternyata di sini tuh ngecembeng air, ngecembeng itu tergenang air. Jadi air itu dia ada dari bawah permukaan jalan menggenang. Jadi dia keluar ke atas. Nah, kalau keluar ke atas air tadi itu ya seperti ini ya. Ini misalnya ini kondisi kering gitu ya, tapi di sini basah. Nah, ini kalau dia keluar airnya tok enggak masalah, tapi keluar sama bawa material di bawahnya. Yaitu yang menjadikan tadi corrugation atau pelepasan butiran ya. Ya pertamanya awalnya ini retak buaya, retak rambut, retak buaya, kemudian corrugation tadi, pelepasan butiran, kemudian pothole seterusnya rusak sudah. Ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Jam berapa ini? Belum ya? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Mas. Itu Pak, kalau misalnya jalannya udah yang bergelombang tadi apa ya? Itu solusinya itu dibongkar semuanya atau langsung ditambah gitu aja, Pak? Disamakan semuanya, Pak? Iya, jadi gini. Seperti ini ya contohnya ya. Ya seperti ini ya. Ya kalau sudah bergelombang begini, ini kelihatan ya? Iya, Pak, terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, kalau sudah bergelombang begini jalannya, ya sudah, ya diperbaiki, perbaikannya hanya bukan lapisan permukaannya tok, lapisan bawahnya juga. Ya, lapisan bawahnya juga harus diperbaiki. Maksudnya ada kemungkinan di sini dia lapisan tanah dasarnya tidak cukup kuat untuk dia bisa menerima beban yang besar. Jadi lapisan surface-nya ya atau lapisan perkerasannya itu adalah lapisan perkerasan. Nah, perkerasannya itu nggak kuat. Ya. Lapisan yang namanya lapisan perkerasan itu ada lapisan apa lagi Mas? Surface, viscose, subbase gitu ya.
kemudian ada subgrade. Nah, subbase, base course sama surface-nya enggak kuat menahan itu. Kemudian lapisan bawahnya juga, ya sampai lapisan tanah dasarnya tadi, itu enggak kuat. Sehingga dia turun. Nah, turunnya itu langsung deformasi permanen seperti ini. Ya. Gini. Jalan itu ada namanya jalan. Kalau ini seperti ini perbaikannya tadi ya, dikeruk sampai ke bawah, lapisan bawahnya. Lapisan subgrade-nya itu diperbaiki. Lapisan untuk flexible pavement, ya itu kita sebut, kenapa kok fleksibel? Atau jadi aspal, konkret seperti ini, itu kita sebut sebagai lapisan flexible pavement. Ada rigid pavement, ada flexible pavement. Kalau rigid pavement itu yang beton PC tadi itu. Ya, semen PC tadi campur agregat, kemudian dihamparkan, ya, kemudian ada penulangannya, itu rigid pavement namanya. Nah, kalau aspal, agregat, kemudian ada base course dan seterusnya, itu flexible pavement kita sebut. Nah, kenapa kok fleksibel? Fleksibel itu berarti begini, kalau tanah dasar ini sekalian nah ini ya. Jadi kalau beban itu, jadi kalau misalnya jalan itu dilewati oleh beban tertentu ini ya, load ini, maka lapisan perkerasan tadi itu akan melendut atau terdeformasi, ya, dia melendut. Nah, lendutannya tadi itu dia kalau bebannya ini dia lewat, itu dia kembali ke bentuk menuju ke bentuk semula, tapi tidak kembali 100%, ya. Jadi meregang. Atau bayangannya begini. Nah, ini nih. Dia ini ketika ada beban, dia meregang sampai batas tertentu. Ketika bebannya sudah lewat, dia akan balik lagi. Nah, baliknya itu tapi tidak ada kembali ke bentuk semulanya ke sini, ke nol sini, tapi dia sudah meregang apa? Atau gini wes, gampangannya gini. Kamu tahu kalau kamu habis makan di Kepote itu, ya nasi bungkus, kan ada apa itu? Ada karetnya itu loh. Ya, karetnya. Karetnya itu kalau kamu buat mainan, kamu tarik, ulur. Lama-lama dia tarik, kemudian kamu ulur, kamu lepaskan, itu dia tidak kembali ke bentuk semula, tidak ke bentuk yang karet yang di awal tadi. Benar nggak? Iya, Pak, benar. Ya, itu konsep meregang. Jadi tarik, ulur. Sama seperti ini. Ketika ada beban lewat, dia ketarik. Kemudian dia bebannya sudah tidak ada, dia akan kembali lagi. Karena ada yang di bawahnya itu masih bisa membal ke atas gitu ya. Nah, yang terjadi ini kalau misalnya satu lapisan perkerasan, kita gambarkan seperti ini. Yang di atas ini dia mengalami tekan. Yang di bawah dia mengalami yang namanya apa kalau gini itu? Tarik, Pak. Tarik. Ya, ini tarik. Ya, kalau yang di sini tekan, kalau di sini tarik, ya kan? Ya ini ada adanya. Nah, kalau di beton PC konkret mix itu ya, ada baja, tulangan, ya. Maka yang kuat menahan tarik itu adalah bajanya, tulangannya. Ya, yang kuat menahan tekan itu adalah agregat plus semen PC-nya tadi. Atau semen PC-nya tadi itu untuk perkatnya antara tulangan sama agregat sama material yang lain, pasir dan seterusnya. Nah, di flexible pavement sama, yang kuat menahan tarik itu aspalnya. Ya, kuat menahan tarik itu aspalnya. Yang kuat menahan tekan itu apa? Agregatnya yang menyusun dari perkerasannya tadi. Ya. Semakin bagus, semakin ini dia akan tariknya juga semakin kuat gitu ya. Semakin fleksibel. Ya. Nah, ini adalah jadi seperti itu. Nah, yang ini konsepnya itu begini. Ini ada beban, ya. Kemudian dia lewat ke jalan itu, dia akan terus kembali lagi. Nah, tapi kembalinya itu enggak meregangannya itu dia sudah mulai meregang. Ada satu lagi beban lewat,
tambah meregang terus sampai batas tertentu. Di sini kita sebut sebagai batas retak atau putusnya, ya, sebagai batas retaknya. Ya, ini batas retaknya. Jadi kalau misalnya ada beban lagi, ya sudah, dia kan sudah rusak, tambah rusak. Ya. Jadi kalau misalnya perkerasan yang berpengaruh, kalau seperti ini, itu apa saja berarti? Beratnya, muatannya, ya beratnya. Terus apa lagi kira-kira? Untuk saya batas ini apa lagi? Jumlah apa? Jumlah repetisi, Pak. Benar, repetisi bebannya. Nah ini coba Anda lihat. Jumlah repetisi bebannya. Anda bisa lihat atau Anda bisa bayangkan, kalau yang atas ini adalah truk. Ya, bisa bayangkan ya. Ini truk, weng gitu ya. Untuk dia bisa ke retak ini, dia butuh 600 kali. 600 kali dia lewat repetisinya. Ya. Tapi nah, yang di bawah ini yang warna orange ya, itu 60.000 kali baru dia retak. Apalagi yang paling bawah bisa 6 juta kali dia baru retak, baru rusak. Ya, baru rusak. Nah, berarti apa? Kalau dilihat di sini gambar ini, antara teta tau 1 sama tau 3 itu lebih besar yang mana? Tau 1 lebih besar. Ya. Yang ini beban yang di atas ini jauh lebih besar. Anda bayangkan bahwa ini adalah truk. Ya. Truk itu baru sekian kali, ya katakan ini 60 kali atau 600 kali dia baru rusak. Nah, kalau mobil penumpang, misalnya gini yang kecil, atau sepeda motor anak-anak kecil, ya cek beban nih sampai jutaan dia baru rusak. Bahkan ada kalau misalnya bebannya lebih besar lagi, ini satunya ada tahun 0 misal gitu di atas. Mungkin satu kali sebenarnya dia langsung rusak. Nggak butuh dia berkali-kali rusak. Satu kali dia lewat, langsung rodanya tertanam. Bisa bayangkan ya? Ini loh. Rodanya tertanam, mana ya? Ada gambarnya. Kok ono. Sik. Kok ono. Kok ono. Mas gambari, Mas. Oh alah, iya kok ono. Nah, ini loh. Kamu tahu ini di mana? Ada yang tahu ini di mana kira-kira? Kira-kira. Dengan gambar, kamu bisa menebak gambar ini. Kira-kira di mana kira-kira? Yang jelas ini tahunnya kira-kira. Ya, Pak. Ya, benar. Ini jalan TS ya. Ini bundarannya. Sana bundarannya. Ini yang kalau misalnya kamu biasanya kan ini kebetulan ini masih tahun diambil tahun 92-93 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini waktu itu masih ada proyek untuk nguruk-nguruk di ITS, sekitar ITS di PENS di situ itu. Nah, ini kan ada atau waktu itu ini truk nguruknya kalau mau ITS nggak salah. Bukan ITS ya, apa yang di sini itu ada perumahan Kertajaya itu loh. Ya. Nah, ini loh truk ini loh. Nggak butuh berkali-kali dia lewat. Satu kali langsung tertanam. Ya, satu kali langsung dia terlampaui batas regangannya. Gitu. Ya, langsung mak jegrek wis rusak wis. Rusak ae kabeh ya, sak truknya bisa rusak kan gitu kan. Sudah tertanam gini kan ya apa caranya? Ya, kan gitu. Nah, ini yang putar balik itu loh, ya yang putar balik. Ini putar balik ke situ. Kalau misalnya ini sekarang kan jalan yang ke sana, ini khusus saya kelihatan ya khususnya. Jalan ke sana itu yang terus lurus ke arah Gebang ke arah ke Puncak Kertajaya itu. Ya. Nah, seperti ini Mas, ya. Tadi saya ini pengen mencontohkan repetisi tadi. Supaya kamu punya bayangan gitu.
Ya, bentar. Ya, itu ya kira-kira. Nah, berarti kalau misalnya yang rusak itu lapisan surface-nya yang seperti tadi, ya wis, ya diperbaiki sampai lapisan tanah dasarnya. Gitu. Karena itu adalah permanen deformasi. Ini Pak, saya mau tanya satu lagi Pak, boleh Pak? Silakan, silakan. Yang tadi Pak, yang kasus di Jalan Jenutuban. Nah itu kan Pak, saya dulu tuh, enggak dulu sih, kayak tahun lalu pas belum Lebaran di Tuban itu kan yang pas kasusnya yang di pinggir pantai kan jalannya kayak gitu. Terus pas itu penanganan pertamanya kan diratakan gitu Pak, pakai apa? Ya. Nah itu sebenarnya bagus atau tidak Pak? Berarti kan perbaikannya itu adalah dengan melakukan tadi ya, perbaikan sampai ke tanah dasarnya. Asalkan di lokasi itu tidak ada bangunan yang membatasi untuk elevasi jalan, maka ya wis, biasanya langsung diuruk. Tapi kalau misalnya membatasi elevasi jalan itu contohnya kalau misalnya di viaduk gitu ya, Kertajaya. Nah itu kan dibatasi tinggi bebasnya. Ya, kalau biasanya kan jalan itu kan kalau misalnya ada jembatan kan 5 meter. Kalau di viaduk Kertajaya itu mungkin nggak 5 meter itu. Mungkin 2,5 atau 3 meteran lah paling enggak. Ya, kalau misalnya ada truk box lewat situ biasanya nyantol. Apalagi kalau bis nggak bisa lewat situ. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya di situ rusak jalannya, kita tambahi elevasinya, nggak bisa. Nah, kalau sudah nggak bisa begitu, maka harus diperbaiki tanah dasarnya, digali, diperbaiki gitu ya. Nah, kalau yang kasusnya di Jenutuban, bisa jadi di lokasi itu, oke, kalau memperbaiki, kemudian dia ngeruk dan seterusnya, itu kan juga butuh biaya, butuh waktu, biaya, ya. Berarti kan ya tadi ujung-ujungnya biaya tadi gitu ya, butuh pekerjaan. Beda kalau misalnya langsung diuruk aja, dianggap bahwa lapisan yang perkerasannya lama itu sebagai lapisan tanah dasarnya. Harusnya bagaimana? Harusnya adalah lapisan tanah dasarnya tadi itu memang harus diperbaiki, entah itu dikasih geotekstil, kemudian dikasih lapisan tanah uruk ya, atau ya sudah tadi yang rusak tadi diambil, kemudian dikasih geotekstil ya, seperti yang contohnya di Babat Tuban atau Lamongan. Di Babat Lamongan itu ada ruas yang dulu dan sekarang sudah rusak lagi ya, dan rusak beberapa sekarang ini ya segmennya itu. Jadi itu harus ada penanganannya, misalnya di bawahnya itu dikasih lapisan geotekstil, kemudian baru dikasih lapisan tanah uruk dengan tebal tertentu ya. Kemudian kalaupun dia nanti ada turun, maka turunnya itu bisa bersama-sama kan gitu. Harapannya kan begitu. Kalau ada geotekstilnya. Nah, kemudian di atasnya urukannya tadi itu harus ada subdrain. Ya, yang menyebabkan rusak itu, apalagi kalau misal tanah uruknya itu tanah uruk yang dari kapur itu, karena tadi air dia tidak bisa kemana-mana. Nah, kalau seperti itu, maka dia butuh namanya lapisan untuk subdrain. Ya, ada subdrainnya. Supaya air itu dia bisa masuk ke subdrainnya tadi, kemudian dia bisa keluar. Intinya air itu tidak boleh ngecembeng atau air itu tidak boleh indekos di bawah permukaan jalan. Dia harus keluar. Ya, begitu. Nah, harusnya begitu. Nah, ya kalau misalnya dia diuruk dengan material tertentu, dianggap bahwa lapisan di bawahnya itu sebagai subgrade atau tanah dasarnya dengan nilai CBR tertentu. Jadi kalau di jalan itu ada namanya daya dukung tanah dasarnya itu dinamakan dengan CBR, nilai CBR, nilai California Bearing Ratio. Nah, nanti kita akan sampai ke situ. Kenapa? Nah, terus baru di atasnya dikasih lapisan surface. Berarti kalau di lokasi yang tadi yang di Jenutuban itu dia diuruk saja tanpa ada subdrain ataupun yang lain, mungkin ya sebentar aja rusak lagi. Itu ya kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Faisal. Saya Pak mau tanya. Ya, silakan Faisal. Nah, saya lihat kan di tabel sebelumnya yang kayak berapa kali lewat truk, motor. Nah, ya ini menentukan batasnya dari mana, Pak? Batas ini dah.
Bukan batas yang ya itu. Cara menentukan batasnya itu dari mana? Kalau batas strain ini, ya, batas strain itu tergantung dari material pembentuk perkerasanmu. Ya, jadi kalau untuk AC, asal konkret, itu dia menentukan batasnya ini itu setelah dia mengalami kerusakan berapa kali, gitu ya. Biasanya ditentukan dengan jumlah repetisi sesuai dengan beban standarnya. Jadi batas di sini itu batas ini adalah batas ketika jalan itu direncanakan rusak, ya, sudah rusak dengan nilai indeks tebal perkerasan tertentu, IPT ada begitu ya nanti di materi lain, ya, gitu Mas. Jadi tergantung dari materialmu, material perkerasanmu. Kalau misalnya material perkerasanmu itu hanya makadam misalnya gitu ya tentunya batas retaknya enggak sampai di sini. Ya mungkin lebih cepat lagi misal gitu ya. Semakin bagus material perkerasannya, maka batas untuk retaknya semakin besar. Gitu. Misalnya kita itu mau merencanakan tebal perkerasan ya. Antara yang tebal perkerasan 5 cm ya dengan tebal perkerasan 10 cm tentunya akan beda. Ya, akan berbeda. Batas tegangannya akan beda. Di samping dengan mutu dari materialnya tadi, juga tebalnya tadi. Ya, makanya ketika kita menentukan tebal perkerasan, itu ada rumusan untuk menjadikan jumlah repetisi beban ini menjadi satu satuan. Satu satuannya itu kita sebut sebagai satuan EDF gitu ya, equivalent damage factor. Jadi semua beban yang lewat di jalan tadi itu harus diekivalenkan. Diekivalenkan itu disamakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu merencanakan atau menilai DS tahu ya, degree of saturation, itu kan ada Q dibagi C, ada volume dibagi dengan kapasitas. Volume itu kalau misalnya volume lalu lintas itu kan banyak. Ada yang lewat sepeda motor, ada yang lewatnya LV, ada HV kan gitu ya. Nah, kalau LV, HV, MJ tadi itu kamu tidak jadikan satu kesatuan, diekivalenkan pada satu satuan yaitu mobil penumpang, kamu tidak bisa ngitung. Benar nggak? DS itu kan satuannya, tidak ada satuan ya. DS itu kan Q dibagi dengan C, dengan Q satuannya adalah mobil penumpang per jam. Dan C mobil penumpang per jam. Sehingga SMP per jam dibagi SMP per jam nggak ada satuannya DS. Ya, tapi maksud saya itu begini, Q yang ada tadi, volume yang ada tadi dijadikan dalam satu satuan, divalenkan, gitu ya, menjadi beban standar. Kalau tadi untuk lalu lintas kita kenal ada namanya mobil penumpang. Kalau untuk jalan raya namanya kita sebut sebagai nilai E atau EDF ataupun apa banyak lah ya namanya, EAF atau EDF atau CESA, macam-macam. Maksudnya namanya itu macam-macam, tapi maksudnya itu satu. Ya, diekivalenkan dalam beban standar intinya gitu. Ada rumusnya sama semua, tapi penyebutannya bisa beda-beda. Iya gitu, Pak. Mas. Sudah Jadi menjawab. bukan hanya materialnya saja, tapi juga tebalnya gitu ya. Gitu. Iya Pak. Ya, makasih ya Pak. Oke. Ada lagi yang tanya, silakan. Nanti untuk menentukan ini berapa sih batasnya dia rusak? Nanti ya setelah ini nanti kita akan belajar apa itu EDF, apa itu equivalent damage factor, apa itu beban standar. Ya setelah ini sih, bentar. Terangkan dulu ya. Nah ini mau sih kelihatan. Nah ini nih. Ini flexible pavement ya. Pengaruh atas dasar. Anda bisa lihat di training CE Washington Edu ya. Gambar ini kita dapatkan dari source-nya ini. Ya. Flexible pavement itu sangat tergantung ya, bukan hanya dari lapisan surface-nya, tapi lapisan pondasi di bawahnya. Dalam hal ini apa? Ada namanya subgrade, ada namanya lapisan base course. Lapisan flexible pavement, lapisan konkret, aspal konkret tadi, AC tadi, itu dia ada aspalnya ya, yang dia kuat menahan tarik. Kuat menahan tarik. Jadi ada aspal campur agregat yang kuat menahan yang tekan itu agregatnya, yang kuat menarik adalah aspalnya. Sedangkan lapisan base
base course. Base course itu lapisan di bawahnya surface-nya tadi, ya, di bawahnya tebal aspalnya tadi sama agregat tadi. Di bawahnya ada namanya lapisan base course. Base course itu adalah material yang sifatnya loose. Dia tidak ada ikatan di antara butirannya. Maksudnya bisa berupa agregat kelas A, bisa berupa agregat kelas B dan seterusnya dengan nilai CBR tertentu. Ya. Material yang loose, bisa bayangkan ya, loose itu berarti kono ikatan lah ya. Kalau yang di atas itu ada aspalnya, masih ada aspalnya. Di bawahnya, nah. Kemudian lapisan di bawahnya lagi ada subgrade. Subgrade itu tanah asli. Tanah asli. Tanah ya wis tanah dasar, misalnya kita mau bangun jalan gitu ya. Kemudian di atas tanah aslinya itu tidak bisa kita langsung bangun di atasnya itu langsung lapisan flexible pavement gitu, nggak bisa. Harus ada lapisan di atasnya, ada base course-nya dulu dengan tebal tertentu, ya, dengan kualitas material tertentu, tapi yang sifatnya loose, ya. Nah, kemudian baru di atasnya ada flexible. Nah, ternyata dengan beban load ini, kalau seperti ini berarti jalan itu, kalau misalnya ada beban lewat perkerasan ini sudah pasti rusak, ya, karena bebannya itu terlampaui, ya, ini langsung berat melebu gitu ya. Seperti tadi itu loh. Ketika lewat langsung rodanya masuk ke dalam. Bayangannya gitu ya. Kira-kira begitu. Yang kedua, ini surface langsung subgrade ya. Yang kedua ada lapisan base course. Nah, kalau lapisan base course itu memperkecil besarnya pengaruh dari atas tadi, bebannya tadi, ke sampai lapisan subgrade. Ya. Kalau ini dia besar sekali, ya. Ini gambarnya mungkin salah ya, tidak ada base course-nya ya. Langsung dari fleksibel langsung subgrade gitu ya. Yang di sini tuh, paham ya? Kalau yang di sini ini ada lapisan base course-nya, ada lapisan pondasinya. Kalau di sini ada lapisan subbase-nya, jadi ada lapisan pondasi kedua. Atau kita sebut sebagai ini pondasi atas, base course itu pondasi atas, LPA, lapis pondasi atas. Dan di bawahnya ada subbase atau LPB, lapisan pondasi bawah. Ya. Gitu ya. Di bawahnya ada lapisan subgrade. Nah, dengan adanya base course atau subbase ini, maka pengaruh dari bebannya load tadi itu ini ditransfer sampai ke bawah permukaan jalan, di lapisan subgrade-nya tanah dasar itu menjadi kecil. Gitu. Nah, sekarang ini ada namanya standar axle load. Standar axle load itu apa? Jadi satu beban roda dengan konfigurasi seperti ini. Rodanya ini kalau seperti ini, rodanya ini berarti rodanya ganda. Anda pernah lihat nggak kalau truk ya, roda di depan, sumbu depan, atau begini, mobil, ya kalau mobil itu kan roda di depan sama di belakang kan sama, cuma satu ya. Roda di depan sama di belakang itu kan ada 4 roda, tapi masing-masing ininya itu kan cuma satu. Nah, kalau yang ini, atau kalau Anda pernah lihat truk itu dia di depan itu satu, di belakang 2. Atau bus. Kalau bus itu biasanya juga gitu. Di depan 1, di belakang 2. Ya. Nah, ini standar axle load, beban standar itu adalah beban yang seperti ini ada sumbu roda begitu. Dengan beban kurang lebih 18 kips atau 18.000 pounds atau 18 kips. Nah, atau 8,16 ton beratnya. Dengan konfigurasi ini 2,5 ton dan seterusnya. Semua nanti yang tadi yang repetisi tadi dijadikan satu satuan menjadi ini. Ya. Entah itu truk, entah itu mobil penumpang, entah itu sepeda motor bahkan, itu nanti jadi satu satuan jadi 8,16 ton. Gitu. Lupa sepeda motor kan nggak sampai sakmun, nggak sampai tontonan. Nah iya, makanya nanti kalau misalnya sepeda motor itu lewat, itu sama dengan sepersekian juta misalnya gitu ya. 8,16 ton itu lewat misalnya gitu. Nanti kita lihat ya. Nah ini nih, coba ya dilihat. Kita pakai namanya metode analisa komponen. Ya. Metode analisa komponen itu mengacu pada ini ya. Dirjen Bina Marga 01 MNB 83 dengan beban yang ada ini.
Ya, nah ini seperti ini. Coba dilihat ya. Mobil penumpang yang seperti Ferrari ini ya. Ini berat kosongnya itu 1,5 ton. Berat kosong. Berat kosong itu berarti berat tanpa ada penumpang, tanpa ada beban. Ya. Dengan beban muatan maksimum 500 kg. Dengan berat total ketika maksimum 2 ton. Nah, coba dilihat. 2 ton untuk dia bisa kondisi maksimum tadi itu nilainya sama dengan beban standarnya tadi itu nilainya 0,0004. Ya. Apanya sih Pak kok 0,004 itu? Nanti ya, kita lihat dulu. Yang satu truk, misal kita Anda lihat seperti ini truk. Atau bus 0,3. Ini truk yang dia kecil gini, light truck itu 0,2. Nah, ini loh. Kok yang ini itu sampai 5 nilainya? Ini 0,004, ini 5. Maksudnya itu apa sih? Ini tuh maksudnya apa sih? Ini itu maksudnya begini. Satu truk ini lewat jalan. Ya, beban satu truk ini lewat, entah itu yang beban as depan atau dia satu kali dia lewat gitu ya. Nilai kerusakan jalannya itu sama dengan kalau 5,026 itu sama dengan 5,026 kali beban standar lewat. Maksudnya gitu. Saya ulangi ya. Jadi maksudnya ini loh. Ya ini loh. Kelihatan ya ini ya, 5,0264 itu ya. Kursor saya ini kelihatan nggak muter-muter gini? Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Nah, kursor saya ini apa? Nggak muter-muter toh, ini kotak-kotak. Nah, ini ya, lihat ya. Maksudnya apa? Satu kali truk itu lewat, nilai kerusakan jalannya sama dengan 5 kali beban standar lewat. Yang di garis bawahi apa? Nilai kerusakan jalan. Ya. Satu kali truk itu lewat sama dengan 5 kali nilai kerusakan jalan beban standar lewat. Nah, sekarang Anda bayangkan, kalau misalnya satu kali ini lewat, itu sama dengan 4/10.000. 4/10.000 atau 1/2500 dari beban standar lewat. Artinya bagaimana? Satu kali beban standar itu lewat, kalau yang ini 0,0 ini yang itu sama dengan 2.500 mobil penumpang lewat. Paham ya? Satu beban standar lewat itu kurang lebih sama 2.500 kendaraan mobil penumpang ini lewat, nilai kerusakan jalannya. Nah, artinya bagaimana? Satu kali truk itu lewat, kurang lebih sama dengan 5 kali 2.500, berarti berapa? 12.500 mobil penumpang lewat, nilai kerusakan jalannya. Anda bisa bayangkan, terus bagaimana kalau sepeda motor? Yo, nggak karu-karuan. Makanya sepeda motor itu hanya menyebabkan kemacetan, tidak menyebabkan kerusakan jalan. Itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak saya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak saya mau mastiin aja Pak, tadi beban standarnya itu 2.500 ya Pak. Gini. 2.500 itu bukan satu kali beban standar lewat, itu sama 2.500 mobil penumpang lewat. Kalau yang ini, satu kali truk itu lewat sama dengan 5 kali beban standar lewat. Nah, ini kebalikannya. Satu kali beban standar lewat, nilai kerusakannya itu sama dengan 2.500 mobil penumpang lewat. Benar nggak? Bingung ya? Nungguin ya. Bingung ya? Bingung lah, Rek. Saya bingung Pak saya Pak. Ya, nek bingung ngomong Rek. Nek gak tak anggap kon ngerti. Wikan, mana kamu Wikan? Oh, gak kelihatan Wikan. Turu ikan ini. Iya Pak, Wikan. gimana Pak? Halo. Oh, iya ta. Enggak Pak, nggak tidur Pak, santai Pak. Oh iya wes, ya.
Ya, soalnya gaji biasanya turu biasanya gaji di Vigo ya. Atau yang lainnya. Saya ulangi aja. Ini soalnya penting ya, ini penting karena selanjutnya itu mengacu ke sini. Beban standar itu tadi ya saya analogikan sama seperti mobil penumpang kalau di jalan ya. Volume lalu lintas itu kan banyak ya, kita tidak mungkin menghitung misalnya volume lalu lintas itu menjadi atau begini, berapa sih beratmu? Berat saya itu Pak, berat saya itu 86 kilogram, 74 miligram, 60 sentigram dan seterusnya begitu ya. Kan enggak begitu. Ya kalau misalnya mau ya 86, sekian misalnya gitu kalau kita pakai timbangan digital. Iya toh. Ada komanya. Ya. Nah, untuk menjadi koma itu kan berarti kan menjadi satu satuan kilogram tadi. Ya, itu kalau berat. Kalau untuk DS tadi mobil penumpang. Kalau untuk kerusakan jalan, maka ada yang namanya standar axle load. Standar axle load. Jadi semua nanti yang ini ya. Mobil penumpang ini menjadi satu kesatuan. Nah, untuk mendapatkan nilai ini ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Nanti kita akan lihat satu-satu rumusnya. Ya. Rumusnya itu satu ya, cuman menjadi nilai ini itu nanti ini kali ini dipangkatkan sekian gitu ya. Pokok intinya atau begini, nilai E untuk dapat yang ini tadi nilai E itu sama dengan P itu bebannya ini beban maksimumnya tadi dikalikan ya misalnya ini ada dua ya, ada dua sumbu dikalikan P dikalikan dengan 34% dibagi 8,16 pangkat 4 ditambah P dikalikan ya 18,2 ini kalikan 66% dibagi 8,16 pangkat 4 di jumlah totalnya ini 5,026. Demikian pula yang ini. Ini kan beban maksimal 2 ton toh. Berarti yang beban yang sumbu depan itu adalah 2 kali 50%, berarti kan 1 ton ya. Dibagi dengan 8,16 pangkat, ada pangkatnya pangkat 4. Ditambah 2 kali 50% dibagi 8,16 kali, soalnya ini laptop saya itu enggak bisa untuk nulis ya. Kalau kemarin sih masih bisa nulis gitu. Tapi paling enggak kamu ya, ngerti ya kalau saya ngomong. Dan ini tadi ya, yang 2 kali 50% bagi 8,16 pangkat 4. Ketemu nanti 0,0004. Gitu. Jadi semua itu nanti dijadikan satu satuan. Untuk menjadi satu satuannya tadi harus jadi P dibagi 8,16 ini dipangkatkan 4. Ada begitunya. Tak dulu ya. Nah, ini loh ini. Ini. Bina Marga tahun 83 ya atau 87 ya. P dibagi 8,16 pangkat 4. Ya, satu sumbu. Jadi, nah kalau misalnya sumbunya itu dia tandem. Nah, tandem itu berarti dia double. Dia kan 0,086. Kalikan P pangkat 8,16 pangkat 4. Sebentar. Yang penting ini dulu. Ini harus paham dulu. Loh, Pak kok 8,16? Iya, 8,16 itu adalah beban standar tadi. Loh, Pak kok rumusnya begini? Wis talang, menurut rumusnya itu begini gitu ya. Rumusnya ini. Kemudian nanti kalau Pak Catur yang dengan penelitiannya sudah bisa di S3, ini bukan pangkat 4 lagi. Dengan permanent deformation tadi itu pangkatnya 6. Ini pangkatnya 6. P bagi 8,16 pangkat 6 bukan pangkat 4. Gitu. Itu pertemuannya Pak Catur sama Pak Indra, tapi belum dipublikasikan. Maksudnya belum dijadikan satu acuan gitu ya, supaya itu menjadi benar-benar ya wes ikut standarnya perencanaan gitu. Gitu. EAL itu equivalent axle load ya, atau nilai E
atau nilai EDF, equivalent damage load, ya, equivalent damage factor EDF, itu sama dengan A dikalikan dengan PI per P standar pangkat B, gitu. Ya. Nah, kamu sudah tidak perlu bingung-bingung mikir A ne piro, B ne piro, wis ta. Wis iki ae ya. Ini bina marga menetapkan seperti ini. Kalau ASTO menentukan ini dan seterusnya. Ini Pak Mokhtar itu Pak Indra Surya B Mokhtar ya. Disingkat Mokhtar 99 gitu ya. Irawan dan Mokhtar ini mahasiswanya Pak Mokhtar tahun 90. Ya, Pak Indra mahasiswanya Pak Indra Surya. Ketemu ini. Nah, kira-kira nanti tahun 2017 ya, 2017 Mokhtar atau Prastianto dan Mokhtar, Pak Catur Arif Prastianto namanya ya. Nah, bebannya tadi itu 8,16 ton buat standarnya. Kemudian di sini di tabel ini yang Anda perlu lihat itu amatnya adalah yang berat maksimum ini dan berat atau ini nilai EDF-nya ini. Satu-satu dulu ya. Misalnya ini ya, atau gini. Yang truk itu kan ketemu nilai EDF-nya itu, equivalent damage factor-nya adalah 5,0264. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu adalah satu kali truk itu lewat, satu kali dia lewat, itu sama dengan 5 kali beban standar lewat. Nilai kerusakannya. Sekali lagi, satu kali truk itu lewat sama dengan 5 kali beban standar lewat, nilai kerusakannya. Yang sama itu, yang 5 kalinya itu tadi nilai kerusakannya. Satu kali truk itu lewat sama dengan 5 kali beban standar lewat. Nah, kalau yang ini 0,04 itu kan 4 per 10.000 atau 1/2500. Ya kan? 1/2500 itu maksudnya bagaimana? Satu kali beban standar lewat itu sama dengan 2.500 mobil penumpang lewat. Jadi kalau satu kali truk itu lewat sama dengan berapa? 2.500 kali 5 toh, sama dengan 12.500 mobil penumpang lewat nilai kerusakannya. Jadi kalau satu kali truk itu lewat, jalan itu akan rusak sama nilainya itu dengan 12.500 truk 12.500 mobil penumpang lewat gitu. Yang menjadi kata kuncinya adalah tadi nilai kerusakannya. Maka namanya itu ada equivalent damage factor, ada EDF namanya salah satu nilai EAL tadi itu, equivalent action load tadi itu. Nah, coba dilihat. Loh, Pak, iki lo podo, Pak. Bahkan ini lebih besar, ini 25 ton. Ya tahu, iki 18,2 ton. Ya. Ini kok iso 5. Nah, iki lo kok cuma 2,7, kok iso kan gitu ya. Kok bisa? Nah, ternyata nilainya ini itu bukan hanya tergantung dari bebannya oke ya. Tapi juga tergantung dari konfigurasi sumbu. Coba dilihat di bawah, di belakang ini. Ini yang kita sebut sebagai tandem tadi, dikalikan 0,0086 tadi. Ya tadi itu loh, yang awal tadi. Jadi kalau tandem itu dia dikalikan 0,86. Sehingga apa? Walaupun di sini berat totalnya itu dia lebih besar, tapi kerusakannya itu jauh lebih kecil daripada kalau dia enggak tandem, single axle. Jadi truk yang model begini itu menyebabkan rusaknya itu lebih besar daripada kalau truk yang model begini. Gitu. Ya. Lupa yang begini bagaimana? Ya ini karena dia 42 ton, besar. Ya sehingga dia bisa 10 kali. Gitu. Tapi ya kejadiannya di lapangan bisa jadi truk yang begini itu relatif lebih aman, tidak menyebabkan kerusakan daripada truk yang ini ya yang tergandeng atau yang truk yang begini. Kenapa? Karena dia sudah overload. Kondisinya itu di ini ya, tadi kalau rumusnya tadi kan P dibagi
8,16 pangkat 4 lah, katakan begitu. Overload katakanlah 2 kalinya. 2 kali, berarti kan kalau misalnya 1 kali pangkat 4, berarti 1. Nah, kalau 2 kali berarti 2 pangkat 4, piro? 16 kalinya. Kalau 3 kali, 3 pangkat 4, sekian kalinya, dan seterusnya. Karena dia pangkat 4-nya tadi, sehingga apa? Ketika dia overload sekian kali, maka dia pangkat 4. Maka pangkat 4-nya itu menjadi lebih besar, karena pangkat 4, gitu ya. Kerusakannya tadi. Paham ya? Jadi, kalau ini adalah beban standar. Bina Marga menetapkan ini, menyusun tabel ini, itu dengan beban yang sesuai izinnya. Padahal di lapangan, ini tahun 93 ya, 83. 83 kamu jadi apa, Mas? 83 itu masih jadi angan-angan kedua ayah bundaku. 83 itu saya masih SD ya. Ya kan masih jadi. Nah, tahun 83 mungkin waktu itu truknya itu masih standar, masih bagus-bagus, masih nggak aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi yang di lapangan sekarang ini itu enggak standar lagi ya, sehingga harus memperhitungkan yang namanya overload tadi. Makanya kalau kita mengacu pada standar yang lama, maka itu menjadi tidak valid gitu ya. Maka biasanya kita mengacu pada standar yang terbaru. Nah, ini yang standar yang baru itu ada namanya MDPJ. MDPJ, Manual Desain Perkerasan Jalan tahun 2017. Nanti akan kita ajarkan ya. Nah, ini tadi ya bedanya ya. Berarti di sini itu karena ada coba kamu hitunglah sekarang ini ya. Ini kan 25 ton ya, 25 kali 25% dibagi 8,16 pangkat 4 ditambah apa itu 25 kali 75%, kemudian dibagi 8,16 pangkat 4, tapi dikalikan 0,0086. Nanti totalnya ketemu iki. Maunya saya mau gambar gitu ya, tapi gak iso nggambarin karena pulpennya enggak cocok. Ya wis gini, yang ini aja. Tadi ya, coba kamu hitung sekarang, bukan Excel ya. Ini ya, kalau yang ini ketemu 2,7416 itu adalah 25 kali 25% dibagi 8,16 pangkat 4. Sudah? Ditambah atau kamu di sel sebelahnya, kamu Pak, tambah yang untuk bisa diulang dari awal, Pak. Yang tadi 25 sekian, Pak. ya, 25 kali 25% dibagi 8,16 pangkat 4. Sama dengan berapa? Sudah ya. Terus di sebelahnya lagi untuk yang sumbu yang belakang 25 kali 75% dibagi 8,16. Terus dipangkatkan 4. Sudah? Kalau sudah, yang tadi yang sel 1 sama yang sel yang terakhir itu kamu tambahkan. Ketemunya 2,7416. Sorry. Yang belakang itu kalikan 0,086. 0,086. Yang di belakang, sorry maaf ya, yang tadi yang sel yang kedua itu 25 kali 75% dibagi 8,16 pangkat 4 dikalikan 0,086. Ya Pak, benar Pak. Ya. Jadi kalau ada tandem begini, ini kita sebut tandem ya. Anda bisa bayangkan nggak tandem ini di lapangan? Coba Anda nanti ya amati ya kalau ada truk itu ya, yang belakangnya itu dia sudah bannya itu ganda. Kalau yang di depan ini sumbu depan itu bannya itu pasti single, tidak ganda. Tapi yang di belakang yang seperti ini, makanya ini namanya T1.22. 22 itu berarti simbolnya ini adalah tandem. Beda kalau yang ini. Ini adalah T1.2. 1 itu berarti
bannya yang depan itu 1. 2 itu berarti bannya itu double. Seperti yang tadi tuh beban standar tadi tuh. Ini 2, kita sebut 2. Ya. Nah, di sini yang di depan itu dia seperti yang di sini, seperti yang ini. Ini mobil penumpang. Itu 1.1. Jadi ya nggak ada double-nya. Kalau yang di ini, yang di sini, yang di truk ini, dia belakangnya double banyak ya. Maka simbolnya adalah 1.2 karena dia ini adalah besar, maka dia heavy di situ. Ini kan ini light ya. Nah, kemudian ada lagi yang T1.22. Nah, kalau 22 begini itu simbolnya adalah tandem. Paham ya? Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, ini T1, ini 1.2 ditambah, ada tambahnya, 2.2. Ya. 1.2 ditambah 2.2. Nah, kalau yang di sini, ini bukan tambah simbolnya, minus 1T1, ya, T1.2 minus 22. 22 itu berarti Tandem, Pak. tandem, benar. Ya, bukan single loh ya, tandem. Ya. Tapi kalau yang ini T1.2 minus 2. Minus 2. Yang ini lihat ya. Minus itu artinya apa? Minus artinya dia menumpang. Kalau plus dia gandeng. Ini yang kita sebut sebagai truk trailer. Kalau yang ini semi trailer. Bukan ini truk trailer. Nah, truk trailer itu yang tergandeng itu truk trailer. Lupa kalau gandengannya sampai 5 sampai 6. Itu namanya apa? Odong-odong. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau yang tadi Bapak contohkan yang pertama yang 1.22 itu kan 1 terus hasilnya ditambah sama yang tandem yang belakang 22 tadi, Pak. Ya. Kali kan 0,86. 0,086. Ya. Kalau misalnya yang kedua ini Pak, ini kan 1.2. Berarti itu hitungan yang pertama ditambah yang belakangnya yang 0.2, terus ditambah lagi sama yang belakangnya gitu, Pak. Tanda plus ini maksudnya apa ya, Pak? Plus itu berarti dia gandeng. Ya kok ini odong-odong itu mau lo. Odong-odong itu kalau misalnya dia itu gandeng plus gitu. Ya. Berarti itu cuma tinggal ditambah aja atau bagaimana, Pak? Apa ada hitungannya sendiri? Oh, ditambah aja. Semuanya ditambah. Walaupun di sini minus ini ya. Ini minus. Itu ditambah juga. Cuman maksudnya minus itu dia itu truk semi trailer gitu aja. Kalau yang truk trailer. Cuman kalau menghitungnya sama. Jadi begini. Kalau yang ini ya, yang 4,9283. Lupa. Iku lupa. 4,9283. Loh kok iki padahal ini 18 tapi kok 5. Ini loh makanya iki sebabkan rusaknya jalan tuh ini gitu loh. Ini sumber masalah. Ya. Loh, terus yang ini juga sumber masalah kalau di situ ternyata menjadi overload. Ya, ini bisa nanti kita lihat gambarnya ada kok fotonya. Ya. Berarti ini kan walaupun dia enggak sama. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya begini. 31,4 ya dikalikan 16% dibagi 8,16 pangkat 4 ditambah 31,4 kali 36% dibagi 8,16 pangkat 4 ditambah 31,4 kalikan 24% dibagi 8,16 pangkat 4. Ini juga 3 dan seterusnya. Ditambah. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ya sama. Cuman ini kan ini 31, ini 26. 26,2 kali 18 dibagi 8,16 pangkat 4. 26 ditambah 26,2 kali 41% dibagi 8,16 pangkat 4 ditambah lagi 26,2 kalikan 41% pangkat dibagi 8,16 pangkat 4. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini karena dia tandem, yang
sumbu terakhirnya ditambah, misalnya ini ditambah 0,086 dikalikan, misal gitu ya, atau bukan jadi apa 42 kali 54% dibagi 8,16 pangkat 4 baru setelah itu dikalikan dengan 0,086 maka ketemu ini. Ingin memastikan Pak, berarti semua operasinya ditambah ya Pak ya? Cuman Ya, jenis asnya itu tandem atau biasa untuk melihat benar sekali. Ya. Nah, nanti biasanya kalau kamu tugas akhir gitu ya, takoi gue. T1.2 gambar no Mas. Karena seperti tadi saya itu, tapi saya kebetulan nggak bisa gambar karena ininya apa pulpennya untuk masalah. Nah, berarti T1.2 itu 122 sama titik 12 itu beda gitu ya. Makanya jangan salah menuliskan simbolnya. Kalau yang 22 berarti dia kalau belakangnya 1.22 berarti ini belakangnya adalah tandem. Sama seperti ini ya, T1.2 plus 2.2 berarti ini nggak ada yang tandem ini. Tandem itu kalau dia 22 gitu. 22 lah ini tandem. Kalau yang ini enggak tandem berarti. Ya. Nah, ternyata kalau tandem itu menjadi lebih kecil karena tadi dikalikan 0,086. Atau begini. Kenapa kok tandem kok bisa lebih kecil? Ya, karena luas permukaan atau luas tekannya itu menjadi lebih besar. Ya. Ya kemarin kapan kan pernah saya contohkan ya. Kalau misalnya kamu di pesta gitu ya, ada pesta, kemudian kamu pakai sepatu cat gitu ya. Terus ada temanmu pas pesta itu kemudian ngijak kakimu. Ya, kakimu tuh yang dia pakai sepatu cat sama catnya kan enggak sakit. Sakit enggak? Ya sakit ya, tapi enggak terlalu sakit. Beda kalau misalnya satunya temanmu pakai hak tinggi misal gitu. Ya, keidek, ya sakit. Ya. Gitu, maksudnya gitu. Jadi karena apa? Tekanan itu berbanding terbalik atau berbanding lurus ya. Berbanding terbalik terhadap luasannya. Semakin kecil luasan tekanannya semakin besar. Jarum ketika kamu gini nggak kena, kulitmu nggak tertusuk. Tapi kalau kamu jarum kecil dengan tekanan kecil saja dia sudah bisa menyebabkan kulitmu rusak kan gitu. Ya, kira-kira begitulah gambarannya. Ya, kenapa kok yang tadi yang untuk single itu kok lebih besar? Nah, ternyata lebih kecilnya tadi ya harus dikalikan 0,086. Dari mana 0,086? Wistala Nur. Ya, itu di kitab sucinya ngomongnya 0,086. Di Asto itu ngomongnya penelitian mereka gitu ya 0,086 begitu. Ya. Ya. Nah, kemudian menurut petunjuk pelaksanaan rencana pelaksanaan lentur dan raya, saya sampai jam berapa? Astagfirullahaladzim. Halo? Iya, Pak. Sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Iya, Pak. Selesai. Saya diingatkan, Rek, nek sudah selesai. Oh, kok terus bisa sampai maghrib kok. Masih Pak. Ya nggak apa-apa lah. Pak. Gaji turu. Oh, wes. Ya wes. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Hari Rebu ya. Rebu atau Kamis ya. Kita ada kuliah lagi ya. Jam 11. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Jaga kesehatan ya.